Noel? Halo, hai Kak. Oh, ya. Udah dengar? Oke. Oke. Ah, sudah jelas suaranya terdengar. Bisa jelas. Kedengar. Oh, oke. Oke. Oke, halo Noel. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik, ini di rumah ya? Di rumah sekarang ya. Ya, di Singapura. Yap, di Ya. Singapura. Oke, ya hari ini kita mau bincang-bincang sama Noel ya. Hmm. Nama lengkapnya adalah Manuel Manuputi. Yap. Pria ini cowok kelahiran Ambon. Yap. Udah lama ya nggak pulang ke Indonesia? Terakhir Januari, jadi masih tahun ini sih. Oh, Januari terakhir. Hmm. Tapi sempat pulang ke Ambon kan? Pulang ke Ambon ya. Pulang ke Ambon. Gimana kondisi di sana di Singapura sekarang tentang ini COVID? Ya, di Singapura sekarang kasus COVID-nya udah lumayan lebih baik sih sekarang. Jadi kayak sehari paling 10 kasus gitu, jadi nggak selalu banyak. Oke, face-nya nggak ada ini, videonya mati. Oh, videonya mati ya? Iya. Oke. Sekarang. Ya. Yeah. Oh, sekarang sudah ini ya, di Singapura sudah mulai agak normal. Iya, sekarang udah kayak kasusnya tinggal 1 digit gitu tiap hari, jadi orang udah lumayan normal sih sekarang. Jadi semua mahasiswa sudah boleh ke kampus, kemudian siswa-siswi juga sudah belajar di sekolah, begitu? Aktivitas sudah mulai normal? Kebanyakan masih kalau memungkinkan masih dianjurkan buat kayak online courses atau kalau tergantung ukuran kelasnya juga. Kalau setahu saya, kalau kelasnya kecil boleh ketemu, tapi kalau kelasnya gede disuruh lewat internet gitu biasanya. Oh gitu. Okay. Noel ini SMP di Ambon ya? Iya, SMP 6. Kemudian SMA pergi ke Jakarta, pergi ke Tangerang ya, mengambil program Brilliant Class di SMA SMAK Penabur Gading Serpong. Ya. Kemudian mengambil bidang kimia ya, Noel ini. Di Penabur ya? Ya. Iya, saya kelas kimia. Nah, sebelumnya suka kimia waktu di SMP. Kalau di SMP mungkin IPA ya? IPA ya? Iya. Dulu sih pas SMP nggak ada. Saya sih nggak ingat ya ada pelajaran kimia. Adanya IPA. Terus kayaknya kimia juga cuman sedikit banget di SMP. Jadi waktu ke SMA sih kayak pertama kalinya deh belajar kimia yang beneran kimia. Waktu awal-awal sih saya nggak suka. Ya, waktu awal-awal sukanya matematika ya? Awalnya saya suka matematika. Dulu pas SMP ikut Olimpiade Matematika. Ya. Jadi di SMP ikut Olimpiade Matematika, kemudian SMA ambilnya bidang kimia. Nah, kenapa mengambil bidang kimia? Kenapa ya? Ya waktu kelas 1, kelas 2 gitu saya dua-duanya sih kayak ikut matematika sama ikut kimia, dan lumayan tertarik sama kimia lah, soalnya kayaknya mungkin lebih aplikatif ya, lebih gampang buat dilihat di kehidupan sehari-hari dibanding matematika. Dan kalau saya kan kayak kalau Olimpiade matematika gitu biasanya jauh lebih teoretikal gitu kali. Jadi buat lebih saya abstrak gitu ya. Lebih abstrak ya. Jadi lebih kurang bisa dipakai mungkin ya. Kayak saya ngerasa waktu itu. Oke. Nah, Noel ini kan besar di Ambon, kemudian bisa sampai ke Tangerang, ke Pulau Jawa untuk mengambil di Penabur, mengambil bidang kimia di program Brilliant Class, kemudian melanjutkan studinya ke Singapura untuk Bachelor Science, dan sampai PhD di University of Cambridge, betul ya? Iya, betul. Di UK. Iya. Nah,
bagaimana perjalanan Noel ya dari masa SMP bisa lanjut ke SMA-nya ke Semak Penabur Gading Serpong, kemudian sampai melanjutkan ke Singapura dan akhirnya ke UK, Cambridge. Iya, panjang sih lumayan. Jadi saya sih nggak pernah plan kali ya, misalnya nggak pas SMP juga nggak pernah emang rencana mau ke Jakarta atau rencana mau ke Singapura atau mau ke UK. Kayak kebanyakan sih semuanya kebetulan ada kesempatan, waktunya tepat, kesempatannya ada jalan terbuka. Jadi pas dari SMP ke SMA itu brilliant class, program baru pertama kali kebuka, dan itu cuma kebetulan guru matematika saya di SMP kenal ada guru di Penabur, terus jadi tahu tentang program ini, terus dia ditawarin ke saya, disuruh coba aja, terus ya saya coba, terus dapat, terus jadinya ke Jakarta ke Penabur. Setelah Penabur juga apply universitas, saya apply beberapa sih, cuman caranya ada beasiswa, dan Singapura salah satu yang ada beasiswanya lah. Jadi pas apply dapat, waktu itu juga saya dapat di NTU sama di ITB, dan setelah diskusi sama orang tua jadinya pilih ke Singapura. Terus dari Singapura itu juga setelah S1 kebetulan ketemu profesor yang dari Cambridge, dan dia kebetulan juga ada kesempatan buat nerima graduate student di Cambridge, terus ada fundingnya juga udah ada. Jadi ya aja kesempatannya pas saya gitu deh, kayak waktunya juga tepat pas ketemu profesor yang di Cambridge ini, yang nantinya juga jadi supervisor PhD saya. Ya. Seperti semuanya sudah diatur ya. Jadi perjalanannya dari Ambon ke Jakarta dan sebagainya, memang begitu banyak kesempatan dan peluang yang Noel dapatkan ya sejak SMP ke SMA sampai dengan ke university, dan semuanya lancar-lancar saja ya Noel ya. Ya overall lancar sih. Kalau maksudnya sekarang lihat itu lumayan lancar, cuman mungkin pas prosesnya juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin nggak berasa lancar, tapi ternyata at the end semua lumayan lancar setelah ya kalau lu lihat ke belakang lah. Yeah. Noel ini untuk Bachelor Science-nya di Material Science ya di jadi US Singapura. Iya, Bachelor of Engineering sebenarnya, tapi course-nya Material Science and Engineering. Belajar apa sih kalau di Material Science ini? Material Science itu mungkin lebih ke interseksi antara kimia sama fisika kali. Jadi lebih fokus ke material. Jadi misalnya kalau di pas saya saat itu belajar tentang material lumayan luas sih. Jadi kayak belajar tentang metal, belajar tentang polimer, keramik, lumayan luas. Terus belajar tentang property of materials, characterization. Jadi pakai alat-alat buat mengukur property material gitu. Ya. Ya lumayan luas sih. Ya. Belajar kenapa macam-macam. pilihnya Material Science sih? Waktu pertama kali ke Singapura itu kenapa pilihnya Material Science? Waktu itu pas di SMA sih sering ada presentasi dari NTU NUS. Misalnya mereka datang buat presentasi, buat promosi. Dan Material Science salah satu yang lumayan dipromosi lah. Dan lumayan menarik juga karena mungkin dari kimia juga, maksudnya kalau tadi saya bilang kayak matematika mungkin lebih abstrak. Sebenarnya kimia juga lumayan abstrak, tapi Material Science itu jadi kayak lebih sisi aplikasinya sih. Jadi belajarnya juga mirip kimia, cuman nggak cuman kimia doang, tapi belajar aplikasinya juga. Jadi juga saya lumayan tertarik buat belajar lebih banyak aplikasi juga, dan Material Science salah satu yang lumayan populer waktu itu, dan dan menarik sih. Jadi saya pikir dibanding terapan dari kimia gitu. Iya, terapan dari kimia lah. Jadi
Ya, Jadi nggak kimia murni ya, bukan kimia iya. murni dia. Hmm. Ya, jadi itu juga kan di engineering ya, di teknik. Jadi lumayan aplikatif juga, banyak proses yang aplikatif. Nah, kalau di material science waktu di NUS itu mengambil topik tentang tesisnya tentang apa nih? Waktu tesis saya tentang fuel cell, jadi tentang aplikasi PEM, namanya proton exchange membrane di fuel cell. Jadi ya fuel cell itu jadi buat konversi energi dari kimia ke energi listrik. Jadi salah satu cara buat convert itu namanya fuel cell, dan tesis saya tentang aplikasi grafin buat katalis di fuel cell ini. Itu nyambung risetnya dengan di PhD? Enggak nyambung. Jadi pembimbingnya memang beda juga ya? Pembimbingnya juga beda ya. Kalau di UK itu tentang apa tesisnya? Kalau di UK ya, di UK jadi tesis saya itu tentang sintesis nanopartikel titanium dioxide TiO2 lewat yang namanya combustion synthesis atau flame synthesis. Jadi flame synthesis itu basically pakai energinya dari api, dari pembakaran, dipakai buat membuat nanopartikel gitu, dan khususnya nanopartikelnya titanium dioxide. Itu manfaatnya apa tuh? Manfaatnya apa? Jadi titanium dioxide itu lumayan dipakai banyak orang. Jadi kalau contoh yang biasanya dikasih itu misalnya dipakai di kosmetik, titanium dioxide itu dipakai buat sunscreen, dipakai buat pewarna makanan. Jadi materialnya itu sendiri dipakai buat banyak aplikasi. Jadi udah ada proses buat bikin material ini di industri, dan di industri itu biasanya mereka juga pakai proses yang temperatur tinggi. Jadi mirip sama pembakaran gitulah. Tapi kalau di industri kebanyakan prosesnya itu istilahnya trial and error. Jadi mereka nggak ngerti. Jadi mereka biasanya berdasarkan pengalaman. Jadi kalau mereka mau bikin material yang sifatnya kayak gini, udah ada resepnya gitu. Tapi resepnya dari trial and error. Jadi PhD saya itu fokusnya buat ngerti gimana material ini sebenarnya terbentuk dalam proses itu. Jadi gimana prosesnya, kalau di engineering istilahnya berapa cepat prosesnya, intermediate-nya apa. Jadi tujuannya supaya kita bisa ngerti fundamental prosesnya, dan the idea is then kita bisa kontrol proses yang ada di industri sekarang, bisa dioptimize gitu loh. Ya. Sepertinya memang masih agak abstrak ya. Masih, jadi kalau yang Noel kerjakan mungkin dari sisi teoritisnya kali ya. Iya, jadi lebih ke kajian teoritisnya. Kajian teoritis dan modeling juga. Jadi karena kalau proses yang di industri itu biasanya kan prosesnya karena temperatur tinggi, biasa prosesnya cepat banget. Jadi buat reaksi-reaksi kayak gini biasanya susah buat dipelajarin secara eksperimen. Jadi salah satu cara buat mempelajari proses kayak gini lewat modeling gitu loh. Jadi salah satu proyek saya juga develop model buat describe proses lewat pembakaran itu. Nah ini kan Noel ini kan sempat juga student exchange di UK ya, di University of Sheffield. Di Sheffield ini, jadi memang karena sebelumnya itu memang sudah ada student exchange ke sana, makanya PhD-nya di UK atau
Memang hanya Gak juga sih sebenarnya. kebetulan saja. Lumayan kebetulan sih, tapi saya juga emang lumayan tertarik sama pendidikan di UK. Uh, itu kenapa saya ikut exchange program pas saya S1. Terus ya saya lumayan enjoy sih di UK. Terus kebetulan pas setelah S1 ketemu profesor dari Cambridge juga ditawarin PhD, dan saya udah pernah di UK. Saya ngerasa tempatnya juga oke. Jadi ya saya pergi sih. Tapi bukan karena saya udah exchange sana, dapat PhD-nya ke sana. Noel ini juga aktif ya di organisasi. Kalau dilihat itu Noel masuk juga dalam community untuk orang-orang Indonesia yang ada di Singapura ya? Pas S1 ya. Oh itu pas S1? Iya, pas S1. Oh, sekarang masih aktif juga? Sekarang nggak aktif sih, karena iya, lebih kalau pas S1 kan kayak tinggal di kampus, kehidupannya ya sekitar kehidupan di kampus, dan society-nya juga based di kampus kan, jadi makanya kenapa lumayan aktif. Saya kan sekarang udah kerja, udah tinggal di luar juga, jadi nggak terlalu ada ini sih, organisasi kayak pas di S1 lagi. Oh, sekarang kerjanya di kampus sebagai researcher? Sekarang kerjanya di kampus di dalam NUS, tapi bukan bagian dari NUS. Iya. Dan kalau organisasi yang kayak dulu saya S1 itu juga kebanyakan membernya juga emang anak-anak S1 lah. Jadi fokusnya emang buat anak-anak undergrad. Sekarang aktivitas Noel ini pekerjaannya sebagai peneliti ya di NUS? Iya, lab saya di NUS, tapi saya sebenarnya di employ sama NTU. Oke. Tapi saya sehari-harinya pergi ke Sudah NUS. Berapa lama nih? Iya. Sudah berapa lama sebagai peneliti? Saya selesai PhD bulan Maret. Jadi saya submit tesis tahun lalu sekitar September, terus benerin tesisnya, terus submit Maret. Terus 1 Maret itu saya Maret tahun ini ya. Jadi saya lanjut researcher sekarang. Oke. Jadi nggak itu bagian dari postdoc atau postdoc? Bukan. Postdoc, ya. Oh, bagian dari postdocnya. Nanti ke depan rencananya apa nih, Noel? Apakah mau lanjut sebagai peneliti atau sebagai praktisi di industri? Jujur masih nggak yakin, Kak. Jadi saya juga masih explore optionnya. Sekarang sih rencana saya, plan A saya tetap di akademia, sambil explore bidang baru atau project baru, sambil juga ngelihat opportunity yang ada. Dan kalau saya sih kasih waktu sekitar 5 tahun setelah lulus PhD, kalau di akhir 5 tahun itu saya bakal evaluasi apakah saya mau tetap lanjut di akademia. Dan kalau saya nggak lanjut, ya berarti kemungkinan besar bakal ke arah industri. Memang kalau sebenarnya Noel sebenarnya merasa nyaman, tertarik dengan pekerjaan yang sekarang sebagai peneliti? Lumayan, tapi jadi ya itu, saya ada bagian-bagian yang saya nggak terlalu bikin itu ideal buat saya, tapi ada bagian-bagian yang saya suka. Jadi yang saya sekarang masih nggak yakin 100% itu apakah saya mau di sini di academic research itu selama-lamanya, maksudnya sebagai karir, atau saya mau coba cari yang lain, misalnya di industri. Noel, impiannya apa sih sebenarnya? Impiannya apa ya? Impian Noel. Nggak ada yang spesifik sih, jadi saya pengen cari sesuatu yang ada meaning-nya kali ya. Jadi kayak pekerjaan yang saya enjoy,
dan juga ada meaningnya lah, nggak cuman istilahnya sehari-hari cuman ke kantor kerja pulang selesai gitu. Kayak saya pengen cari kerjaan yang ya saya benar-benar enjoy lah, yang bisa ada impact-nya juga buat society. Sekarang aktif di mana selain pekerjaan di kampus sebagai peneliti, aktif kegiatan apa ini? Nggak banyak sih, paling gereja. Iya, terus sisanya paling ya saya sekarang lagi coba climbing. Jadi biasa habis kantor ke climbing. Apa? Ya kayak manjat gitu Pak. Oh, ya. Ini suka lihat di Instagramnya nih. Jadi lagi seneng climbing. Hobi lah, hobi. Oh, itu di mana itu ininya? Tempatnya? Dekat NUS juga. Ada banyak tempat. Biasanya ada gym yang khusus buat manjat gitu loh. Ya jadi saya ada nemu satu yang dekat sama kantor. Jadi saya biasanya habis kantor, kalau nggak ada kerjaannya paling manjat. Yeah. Ikut ini juga lomba? Enggak sih, enggak. Beda lah. Saya baru pemula juga lah ya, mesti belajar. Tapi ya saya pikir kayak sekalian ada hobi, sekalian ini juga kan kayak exercise gitulah. Iya, sekalian olahraga ya. Iya. Well, ini kan anak-anak di Indonesia itu sebentar lagi akan mengikuti kompetisi sains nasional. Ya, sekarang namanya KSN, bukan lagi OSN. Jadi ada matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, Noel ini kan juga pernah mengikuti OSN dulu di SMA. Berapa kali ya mengikutinya? Sekali aja. Kimia. Sekali. Kemudian ikut Olimpiade Internasional ya, betul ya? Untuk kimia. Dapat apa waktu itu? Dapat emas di Jepang. Dapat emas absolut. OSN atau untuk ininya? Yang nasional atau yang internasional? Nasional dan internasional. Nasional sih dapat absolut, internasional nggak dapat absolut, tapi emas biasa aja. Nah, apa sih tips belajar ya, cara belajar yang bisa Noel bagikan kepada anak-anak yang sedang akan mengikuti KSN? Mungkin satu yang saya bisa saranin mungkin ini kali ya, melihat pelajaran itu sebagai sesuatu yang bisa dinikmatin, misalnya bisa di-enjoy. Jadi saya sih dulu lumayan pas belajar buat OSN itu lumayan happy, lumayan enjoy karena saya suka kimia gitu. Dan belajarnya jadi nggak cuma buat lomba doang gitu, tapi kayak istilahnya apa ya, nemu bagian dari kimia yang memang menarik buat saya. Jadi jadi mungkin kalau ada saran mungkin ya itu kayak cari, atau nggak cuma belajar buat kompetisi, nggak cuma belajar ngapalin, tapi juga coba nemuin something yang bisa di enjoy di dalam bidang itu, dan juga ngelihat kayak aplikasi di real life gitu. Misalnya nggak cuman, kalau Olimpiade itu saya ngerasa kebanyakan banyak orang fokus cuman di teori doang, tapi sebenarnya kalau zaman sekarang baca artikel online gitu tentang aplikasi sains ini, sebenarnya kebanyakan itu aplikasinya real gitu loh, cuman kita biasanya cuma fokus di teorinya. Dan kalau kita ngelihat aplikasi di real life itu jadinya kasih motivasi juga menurut saya buat belajar, karena apa yang kita pelajari nggak cuma teori aja, tapi ada gunanya lah. Jadi teorinya pun harus bisa dimanfaatkan, gitu ya, supaya dapat setiap orang supaya hasilnya dapat dimanfaatkan dapat dirasakan oleh setiap orang, gitu ya.
Dan mungkin itu juga apa Nah, Noel, tentang ini gimana? uh, curiosity gitu kali. Misalnya jadi kayak waktu saya sih dulu pelajarin Olimpiade kimia khususnya itu banyak banget yang perlu dihafal. Maksudnya benar-benar kayak uh, reaksi-reaksi gitu harus dihafal mati lah istilahnya. Cuman sebenarnya banyak orang yang pelajarin tapi nggak tahu kenapa gitu loh. Jadi kayak kita cuma tahu A tambah B jadi C, tapi kita nggak cari tahu kenapa A tambah B jadi C gitu. Jadi waktu di kimia sih at least waktu kita tahu kenapa A tambah B jadi C, kita jadi lebih ingat juga gitu. Bukan cuma ngapalin mati, tapi kita juga jadi lebih ada prinsipalnya gitu loh. Itu biasanya nggak cuman random, nggak cuman sesuatu yang kita harus hafalin mati, tapi sebenarnya ada general principle-nya itu. Jadi ya itu. Misalnya kalau kita bisa nemu general principle minimal di kimia ya, Konsep dasarnya ya. Jadi jauh lebih menurut saya jadi lebih gampang buat mengerti dan ingat apa yang perlu diingat gitu. Oke. Well, kita udah sekitar 27 menit nih bincang-bincang. Nah, ini dari tadi cukup serius nih perbincangannya. Nah, sekarang kakak mau kasih rapid test nih ya buat Noel. Jadi Noel nanti cuma jawab, di sini ada setiap pertanyaan ada 2 pilihan, nanti Noel jawab secara cepat ya. Oke ya. Yeah. Siap ya Noel ya. Oke, pertanyaan pertama. Tinggal di Indonesia atau tinggal di Singapura? Singapura. Oke. Pertanyaan yang kedua. Baca buku atau main game online? Baca buku. Pertanyaan yang ketiga. Pantai atau gunung? Gunung. Oke, karena ini sudah climbing kali ya. Jadi langsung otomatis. Mungkin karena saya juga tinggal di Ambon. Ke pantai itu sering banget lah. Jadi udah bosen ya. Udah bosen. Yang keempat, tempat ramai atau tempat sepi? Tempat sepi. Nah, ini memang agak melankolik kayaknya ya. Pertanyaan yang kelima nih ya. Makanan Ambon atau makanan Singapura? Singapura. Wah, ini sudah ini nih. Sudah betah di Singapura, makanannya juga sudah melekat, sudah lupa nih kayaknya ya sama Indonesia ya. Mungkin di Singapura lebih baik pilihan juga kali kan. Misalnya di Ambon lebih sedikit lah pilihannya. Kalau di Singapura kan soalnya banyak makanan jenis apa aja ada gitu lah. Jadi lebih baik pilihan lah mungkin. Tapi kalau pulang ke Ambon pasti kangen dong. Iya, tapi nggak banyak. Saya kan makan Ambon banyak sih, cuman mungkin yang saya demen kayak seafood atau ya kayak masakan mama gitu. Cuman iya. Demen kok, saya demen juga. Cuman kalau disuruh pilih, cuman bisa makan di Ambon atau di Singapura, saya pilihin Singapura. Kalau ke Ambon sering ini juga masih sering keliling-keliling ke pantai dan sebagainya. Iya sih, biasanya kalau pulang ke Ambon ya liburan ke pantai atau ketemu keluarga gitu lah. Ya. Ya, pantainya memang indah sekali ya di sana. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Makan atau masak? Masak. Masak. Ini ada mitos, ya ini nggak tahu benar atau enggak nih. Kalau orang kimia itu pasti jago masak. Ini atau mitos atau fakta itu kayaknya. Ya, saya nggak tahu ya. Cuman saya sih lumayan enjoy masak, mungkin karena itu juga ada mirip sama kimia juga emang, kayak ikutin resep, procedure-nya. Saya lumayan enjoy. Saya nggak tahu. Jadi seperti mungkin lab ya, di lab kimia itu Noel sering mencampur-campur satu zat dengan zat yang lain, seperti
membuat sebuah masakan Iya, gitu iya. ya. Dan waktu kita masak juga sebenarnya kan banyak reaksi kimia gitu. Jadi buat saya mirip lah, mirip Oke, nih pertanyaan selanjutnya. kopi. Kopi atau teh? Kopi. Wah, Lumayan. suka ngopi nih. Jadi kalau di Singapura juga memang kerjanya di kampus atau bisa di luar dari kampus hanya untuk ini buat cukup dengan komputer saja. Saya kerjanya separuh-separuh gitu. Jadi setengahnya di komputer, setengahnya di lab. Jadi kalau yang di lab ya harus di kampus. Oh, kalau kondisi pandemi begini, ya walaupun memang sudah di sana sudah mulai bagus kondisinya, tetap sekarang kita ya, jadi sistemnya kalau yang di lab kita bisa akses ke labnya sekali satu minggu ganti-gantian gitu, jadi 2 tim. Jadi misalnya tim saya minggu ini, minggu depan saya nggak boleh ke lab, tapi ada tim lain yang ke lab. Jadi kita nggak boleh campur gitu tim. Alasannya supaya kalau misalnya ada orang yang positif, satu tim aja yang perlu diisolasi. Sedangkan kalau semua orangnya nyampur dan ada orang yang positif, jadi satu lab harus ditutup gitu. Ya. Dan itu tetap ya, kalau ke lab itu tetap harus pakai masker. Pakai masker, harus ngukur temperatur, harus macam-macam di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Menyanyi atau main musik? Nyanyi atau main musik? Saya nggak bisa main musik, jadi. Nah, memang kalau orang Ambon itu paling pinter nih nyanyinya, ya seperti kayak almarhum. Iya, banyak orang Ambon yang jago nyanyi, tapi menurut saya nggak semua orang Ambon jago nyanyi. Ya, kakak ke Ambon juga ini banyak banget yang ya kalau nyanyi itu bagus. Iya betul, gitu. Banyak orang sih yang nyanyinya bilang kayak gitu. Ya, dan memang banyak orang yang jago nyanyi, ya. Tapi nggak semua orang jago nyanyi. Oke, pertanyaan selanjutnya, matematika atau kimia? Ya. Jelas dong, kimia ya. Walaupun dulu senangnya matematika, tapi mulai perlahan di SMA sudah diperkenalkan kimia. Akhirnya jatuh hati sampai dengan saya tetap masih suka matematika sih, cuman ya mungkin nggak level kayak olimpiade gitu loh, lebih yang matematika yang nggak abstrak. Terakhir nih, ini titipan papi mami nih kayaknya nih, waktu kakak ke Ambon, pacar orang Indonesia atau pacar orang Singapura nih? Saya nggak pernah pacaran sama orang Singapura sih, jadi saya nggak tahu. Kalau harus milih ya, mungkin orang Indonesia kali kalau harus milih. Orang Indonesia yang tinggal di Singapura kali ya. Mungkin. Iya. Oke, Noel, apa sih harapan Noel ke depan setelah Noel kerja keras dari SMA bisa mengenyam pendidikan di Singapura, kemudian PhD di UK, kemudian sekarang juga sudah kerja di Singapura sebagai peneliti. Apa harapan terbesar dari seorang Noel? Buat saya, masih harapan. Ya, buat Noel, kemudian buat mungkin buat orang lain juga, termasuk keluarga, atau mungkin buat hal yang secara umum. Ya mungkin buat saya, pesannya kayak saya bilang, saya pengen kerja atau dedikasiin hidup saya buat sesuatu yang ada yang berimpact, yang saya enjoy dan ada impactnya. Dan ya misalnya sekarang juga, misalnya saya research, saya lumayan enjoy, tapi itu kayak saya masih belum nemu daerah atau project yang saya benar-benar passionate gitu. Saya ngelihat banyak orang-orang yang saya tahu yang benar-benar passionate tentang apa yang mereka lakuin gitu, dan saya pengen
nemu either project atau satu tempat kah atau pekerjaan karir ya. Baik di industri, baik di kampus. Karena maksudnya di kampus juga ya. research itu kan banyak gitu loh, maksudnya luas. Harus milih bidangnya, harus milih kerja sama siapa, harus milih riset juga aplikasinya kemana. Jadi iya itu. Jadi menurut saya masih belum nemu sesuatu yang benar-benar saya pengen dedikasiin hidup saya buat itulah, buat sesuatu itu. Jadi saya sih pengen semoga cepat ketemu ya. Oke. Thank you ya Noel ya, udah meluangkan waktu untuk sharing, sama-sama, untuk berbagi cerita. Ya, semoga perbincangan kali ini membawa manfaat juga bagi orang-orang yang melihat dan mendengarnya. Oke, nanti kapan-kapan kita ketemu. Semoga ya, mungkin di Singapura cepat atau selesai Indonesia. Pandemi. Ya, Kak, thank you ya. Thank you Noel. Ayo, bye.